Bicara tentang harta, maka harta akan berputar di lingkungan kekuasaan, wabil khusus keluarga sang penguasa, yang notabene anaknya sang penguasa. Jadi judulnya republik, tapi prakteknya tetap monarki. La ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah, Muhammadur Rasulullah. Ya Allah, ya salam, lindungi Republik Indonesia dari bencana alam, dari perang saudara. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak bungsu Presiden Joko Widodo, Kaisang Pangarep, tuai kontroversi usai membeli saham perusahaan Frozen Food PT Pancamitra Multi Perdana Tbk senilai 92 miliar rupiah. Kabar tersebut telah memicu rasa penasaran publik terkait dari mana sumber kekayaan Kaisang Pangarep. Banyak masyarakat yang meragukan jika kekayaan Kaisang berasal dari usahanya sendiri, lantaran saham yang ia beli bernilai fantastis. Akibatnya masyarakat banyak yang curiga ada uang negara yang masuk ke kantong Kaisang. Bagaimana tanggapan dari Angkatan Muda Banteng Putih terkait hal ini? Mari kita simak selengkapnya. Ibda bil basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Sallu ala nabi sallallahu ala Muhammad sallallahu ala Muhammad sallallahu ala Muhammad. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Bismillah, Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Walhamdulillah Pancasila bil Indonesia. Salimna ya Allah qabul hajatina. Ibda bil basmalah. Sallu ala nabi. Salim ya Allah Pancasila bil Indonesia. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Hasbunallahu wa ni'mal wakil, ni'mal maula wa ni'man nasir, la haula wa la quwwata illa billah. Subhanallah, alhamdulillah, wa la ilaha illallah. Akbar. Bismillahirrahmanirrahim. Pada kesempatan hari ini kita buka dengan kajian ini hari. Kami anggap cukup berat kajiannya, tapi tetap harus kami sampaikan. Karena ini fenomena yang sudah lazim terjadi di dunia politik tentunya. Tapi kita sitir dulu beberapa bait dari sini. Bismillahirrahmanirrahim. Kullullahu qanitun. Kullullahu qanitun. Kullullahu qanitun. Kullullahu qanitun. Pada lazimnya kekuasaan itu milik Allah Subhanahu wa taala. Kullullahu qanitun. Dan pada prinsipnya semua yang ada di langit dan bumi tunduk kepada kekuatan Allah, kepada kekuasaan Allah. Ini sudah sewajarnya dan sudah seharusnya karena Allah Subhanahu wa taala Tuhan semesta alam, Rabbul Alamin. Lalu kaitannya apa? Kullullahu qanitun. Kaitannya sangat erat sekali. Manusia, terminologi filsafat, wabil khusus filsafat situasionalisme, ya, terminologi filsafat situasionalisme yang kami jelaskan ini. Miniatur ataupun manusia itu miniaturnya Tuhan. Nah, korelasinya apa? Setiap manusia karena identik dengan miniaturnya Tuhan, manusia itu punya kecenderungan berkuasa, minta dihormati, ingin punya pengaruh luas, ingin menundukkan siapapun, kekuasaan manapun, ingin direngkuh, ingin dikuasai, baik secara komunal maupun individual. Kita tarik lagi kepada yang mulia, Tuan Muda, anak Presiden Republik Indonesia. Dengan segala hormat, adalah anak seorang presiden yang kita hormati.
Di kajian ini tidak ingin menohok, menyindir, tidak. Kajian ini justru ingin membuat tuan muda anak presiden berjalan di track yang benar. Jadi ini bukan kritikan ini. Bukan juga nasihat. Tapi mengembalikan kepada jalur yang benar. Agar tuan muda anak presiden tidak keluar dari koridor yang sudah disepakati bersama. Karena tadi itu kullullahu qanitun. Ketika bapak beliau seorang presiden, cenderung kekuasaan berlimpah kepada anaknya. Ini sudah sunatullah. Dalam terminologi monarki, sistem monarki, seorang raja ada namanya putra pangeran ataupun pangeran putra mahkota. Itu terminologi monarki. Pangeran putra mahkota. Jadi kekuasaannya cenderung beralih kepada sang anak. Walaupun Republik Indonesia sistem republik artinya kembali kepada kekuasaan rakyat. Republik artinya kembali kepada kekuatan rakyat. Republik artinya kembali kepada kekuasaan tertinggi di tangan rakyat. Itulah dikatakan republik, beda dengan monarki. Jadi kekuasaan tertinggi di tangan rakyat. Nah, kami ini bagian dari rakyat. Kami punya kekuasaan di sini. Kami ingin mengerem kekuasaan yang kami titipkan, kami amanahkan kepada pelayan rakyat. Siapa? Sang presiden adalah pelayan rakyat. Jadi kekuatan tertinggi di rakyat, pelayan rakyat presiden, anak presiden berarti anak pelayan rakyat. Itu, tetapi pada prakteknya kekuasaan cenderung ingin menguasai, ingin menundukkan, ingin mengkebiri siapapun yang beroposisi dengan sang penguasa. Bicara tentang harta, maka harta akan berputar di lingkungan kekuasaan, wabil khusus keluarga sang penguasa, yang notaben anaknya sang penguasa. Jadi judulnya republik, tapi prakteknya tetap monarki. Makanya wajar dan sangat amat wajar jika masyarakat Indonesia mempertanyakan dari mana tuan muda anak presiden mendapatkan uang 92,2 miliar tersebut. Dari bisnis roti, dari bisnis pisang. Coba cek lagi, tahun berapa sang tuan muda anak presiden membuka bisnis tersebut. Berapa modal, berapa aset, berapa keuntungan. Sehingga di tahun 2021 ini, sang tuan muda anak presiden mampu membeli saham dengan total nilai 92,2 miliar. Subhanallah, fantastis tentunya. Jadi, berapa sih? Kita juga ngerti bisnis lah, ya. Mau jual pisang seluruh Indonesia pun tidak akan mencapai miliaran rupiah dalam waktu setahun 2 tahun. Itu bullshit, itu omong kosong. Properti saja tidak bisa secepat itu. Apalagi yang jual pisang sama roti. Subhanallah. Sekali lagi kami katakan, kami tidak menuduh itu uang hasil, uang jarahan, uang negara. Kami tidak akan mengatakan itu. Biarlah orang lain mengatakan itu. Tapi kami lebih kepada sisi moral dan etika. Sebagai seorang anak presiden, tuan muda anak presiden harusnya lebih sense of crisis. Dari mana keuntungan bisnis yang tuan muda anak presiden dapatkan? Tanyakan kepada detektif Conan. Ibda bil basmalah. Sallu ala nabi. Oleh karenanya, kullullahu qanitun. Jangan terlalu ingin menundukkan, ingin menguasai harta negara, harta rakyat. Tidak baik tuan muda anak presiden. Kullullahu qanitun. Kullullahu qanitun. Jangan ingin menyamai Tuhan, tuan muda anak presiden. Jadilah tuan muda anak presiden yang bijak, yang santun, yang
mempunyai empati tinggi kepada rakyat yang sedang kelaparan di masa pandemi ini. Jangan memperkaya diri dan keluarga. Tuan muda anak presiden. Memang orang tua tuan muda anak presiden seorang penguasa saat ini di Republik Indonesia. Tapi ingat, kekuasaan Bapak tuan muda presiden adalah terbatas. Dan kami ingatkan lagi kepada tuan muda anak presiden, janganlah begitu. Pakailah filosofi Jawa. Apa itu? Ngono yang ngono, mbok ojo ngono. Jangan mentang-mentang anak presiden, semuanya mau dilalap habis, semuanya mau digarap habis, semuanya mau diseradak seruduk sesuka hati. Tidak boleh seperti itu. Makan ya makan, tapi jangan keterlaluan. Ingat, usia Anda masih muda, tuan muda anak presiden. Ini bukan bicara masalah iri hati dan dengki. Ini bicara konstitusi dan moral etika. Moral etika dalam bernegara, berbangsa. Walhamdulillahirabbil alamin. Subhanallah, barakallah.